Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Perpustakaan, Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar sekilas tentang pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi ini penting untuk dilakukan dalam rangka agar koleksi yang diadakan, yang sudah ada di perpustakaan, siap untuk digunakan oleh pemustaka. Nah, dalam kegiatan pengolahan koleksi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ya. Secara umum, kegiatan di perpustakaan itu terdiri dari setidaknya ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi, di mana pada kegiatan administrasi ini berkaitan dengan kegiatan perkantoran sebagaimana kegiatan yang ada pada lembaga-lembaga lain, seperti pencatatan, kemudian surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian selain kegiatan administrasi, perpustakaan juga melakukan kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan merupakan kegiatan di mana perpustakaan mengadakan koleksi yang akan digunakan oleh pemustaka. Tentu saja pengadaan ini harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Video mengenai pengadaan silakan dilihat pada video lain yang sudah saya unggah. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pengolahan. Nah, kegiatan inilah yang akan kita bahas nantinya. Di mana kegiatan pengolahan ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa kegiatan ini merupakan tahap penting dalam menyiapkan koleksi agar bisa digunakan oleh pemustaka, oleh orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan. Baru setelah kegiatan pengolahan dilakukan, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan di sini merupakan lebih mengarah kepada pelayanan publik, di mana kegiatan pelayanan di sini lebih kepada interaksi dengan pemustaka, mulai dari pelayanan pinjam-meminjam, kemudian pelayanan informasi, pelayanan referensi, layanan baca di tempat, dan lain sebagainya. Dan yang kegiatan terakhir yaitu kegiatan pelestarian. Pelestarian di sini adalah suatu aktivitas di perpustakaan yang dilakukan untuk menjaga agar koleksi yang ada di perpustakaan tetap dapat diakses untuk jangka waktu yang lama. Misalnya ketika ada buku rusak, maka perlu diperbaiki, kemudian ketika dilakukan pembersihan, kemudian dilakukan fumigasi dan lain sebagainya, itu merupakan masuk ke dalam kegiatan pelestarian. Oke, kita masuk ke kegiatan pengolahan. Dalam kegiatan pengolahan itu ada 3 tahapan, yaitu pra-pengolahan, kemudian proses pengolahan itu sendiri, dan yang ketiga yaitu pasca pengolahan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pra-pengolahan. Pada kegiatan pra-pengolahan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan di awal ketika buku datang. Apa yang harus dilakukan oleh pengelola perpustakaan ketika buku datang? Ketika buku yang diadakan datang dan masuk diterima oleh perpustakaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengecekan. Pengecekan di sini dilakukan untuk melihat apakah buku yang datang sesuai dengan buku yang dipesan. Ya. Pengecekan dilakukan ya, jika memungkinkan dilakukan satu persatu ya. Seharusnya memang idealnya dilakukan satu persatu, dicek betul bukunya. Apakah misalnya buku A yang dipesan 25 eksemplar, apakah datang 25 eksemplar atau justru datang hanya 20 eksemplar.
Nah, kekurangan-kekurangan seperti ini tentu bisa apa namanya, kemudian jika terjadi kekurangan tentu bisa komplain ke penyedia atau bisa dikomunikasikan kembali kepada apa namanya, yang menyediakan buku. Pengecekan juga dilakukan untuk melihat apakah koleksi yang diterima itu isinya lengkap. Misalnya tidak ada buku yang sobek, tidak ada yang sampulnya salah misalnya dan lain sebagainya. Ya, itu tahap pertama yaitu tahap pengecekan. Inti dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang diterima sesuai dengan apa yang dipesan, baik dari sisi kuantitas jumlahnya ataupun dari sisi kualitas judulnya dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan, langkah selanjutnya itu dilakukan inventarisasi. Apa inventarisasi ini? Inventarisasi adalah pencatatan. Jadi koleksi yang ada, koleksi yang diterima dicatat di buku induk biasanya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk kontrol. Untuk mengontrol bahwa oh buku ini sudah ada dan lain sebagainya agar tidak terjadi pengulangan pengadaan. Yang kemudian juga bertujuan untuk statistik untuk melihat berapa jumlah koleksi yang ada di tempat kita, yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk melihat, ini sebenarnya kembali ke fungsi kontrol juga, untuk melihat koleksi yang ada dan koleksi yang belum ada. Ya. Kemudian untuk melihat jumlah, ini berkaitan dengan statistik juga. Ini adalah contoh bentuk dari buku inventaris. Ya. Buku inventaris atau buku induk. Ya. Misalnya di sini cara pengisiannya adalah, ini nomor urutnya, ya, ini nomor urutnya, nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Agenda ini berkaitan dengan apa namanya, nomor urut di buku inventarisnya nantinya, di stempelnya nantinya. Kemudian judul buku, penyusun, penerbit, ya, tahun terbit, ini jenis bukunya, banyak bukunya berapa, dan seterusnya. Jadi misalnya nomor urut 1, kemudian judul bukunya A, pengarangnya dan seterusnya, fiksi dan seterusnya. Ketika banyak bukunya di sini ada 20, maka di bagian agenda ini isinya adalah 1 sampai 20. Kemudian nomor urut 2, judul bukunya B, ketika di sini banyak bukunya ada 10, maka di sini nomornya mulai dari 21 sampai dengan 30. Itu seterusnya, secara berurutan. Ya, secara berurutan. Oke. Kemudian, jika misalnya buku inventaris ini pengisiannya ada berganti tahun, ya, pengisiannya berganti tahun, maka ada beberapa macam cara pengisian. Ada beberapa pengelola perpustakaan yang ketika berganti tahun, mereka kembali lagi nomor urutnya ke nomor urut 1. Ke nomor urut 1. Ada juga beberapa pengelola perpustakaan ketika dia berganti tahun, maka urutannya akan berlanjut. Misalnya di sini tahun 2019 kemarin terakhir itu sampai nomor 100. Di sini kemudian agendanya ini 99 sampai 100 misalnya. Maka di sini kemudian ketika buku inventaris masuk ke 2020, di sini nomor urutnya lanjut ke 101, kemudian di agenda di sini berlanjut ke 101 sampai sekian. Lalu bagaimana jika misalnya ada buku yang judulnya sama, tapi datangnya tidak bersamaan? Misalnya tanggal 1, misalnya tanggal 1 bukunya datang, judul A, buku datang. Nah, kemudian tanggal 3, buku A datang lagi. Padahal sudah disisipkan ada buku lain di antara ini. Misalnya di sini nomor 1, judulnya buku A, jumlahnya ada 5 misalnya, maka di sini 1 sampai 5. Kemudian nomor 2, judul bukunya buku B, di sini misalnya ada 1, maka di sini nomornya 6. Ternyata pas lain hari atau mungkin di tahun berikutnya kemudian atau mungkin di bulan berikutnya muncul pengadaan baru, di sini muncul lagi buku A. Ketika muncul buku A, maka di sini yang muncul adalah lanjutannya, bukan kembali ke nomor 1 lagi. Lanjutannya yaitu
nomor 6, karena di sini tadi kan 1 sampai 5. Buku B-nya nomor 6, buku A lagi di sini, maka di sini adalah nomor 7. Lanjutan ke sesuai nomor urut yang ada. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, setelah melakukan inventarisasi, maka dilakukan stempel. Ya, stempel atau cap pengecapan di buku atau di koleksi yang kita pegang. Ada dua jenis stempel. Yang pertama adalah stempel kepemilikan. Yang pertama stempel kepemilikan. Yang kedua adalah stempel inventaris. Yang pertama yaitu stempel kepemilikan, ya biasanya berbentuk seperti ini. Di sini ada namanya biasanya. Di bagian ini ada namanya. Misalnya berbentuk bulat, kemudian di bagian stempel milik ini adalah nama institusi. Misalnya Perpustakaan IAIN Jember, misalnya seperti itu. Kemudian untuk stempel inventaris, ya, yang berbentuk kotak ini, stempel inventaris biasanya berisi yang di atas ini adalah kop institusinya, ada nama institusi. Kemudian ada tanggal terima, misalnya tanggal terimanya kapan, sesuai dengan yang ada di sini tadi. Sesuai dengan yang ada di sini. Tanggal terima yang ada di sini. Kemudian ada nomor inventaris. Nomor inventaris ini diisi dengan satu nomor agenda, ya, nomor urut pada agenda. Kemudian ini bisa bermacam-macam tergantung dari model institusinya. Misalnya di sini ada nomor agenda, kemudian ini ada jenis asalnya hadiah, H untuk hadiah atau hibah. Kemudian ini untuk institusinya. Kemudian adalah tahunnya. Jenis koleksi, ya, sirkulasi misalnya paraf, ini paraf petugas yang melakukan inventarisasi. Oke, setelah dilakukan pemberian stempel, baru langkah selanjutnya yaitu ketika proses katalogisasi. Nah, pada proses inilah kita melakukan penginputan data ke dalam katalog. Yang perlu diketahui dalam proses katalogisasi perpustakaan itu ada yang namanya pengkatalogan subjek dan ada yang namanya pengkatalogan deskriptif. Pengkatalogan subjek adalah proses katalogisasi di mana pengelola perpustakaan akan menentukan apa sebenarnya akan menggambarkan isi dari koleksi yang sedang dikatalog. Ya. Misalnya kita sedang mengolah koleksi tentang matematika. Misalnya ada buku berjudul Pintar Matematika kelas 5 SD, misalnya seperti itu. Maka dalam pengkatalogan subjek, tugas pustakawan adalah menentukan bahwa buku Pintar Matematika kelas 5 SD ini berisi tentang apa? Apakah tentang matematika? Apakah tentang SD atau tentang kelas 5? Dari judulnya tentu bisa diketahui bahwa buku Pintar Matematika kelas 5 SD berisi tentang pelajaran matematika yang dihususkan untuk kelas 5 SD. Sehingga nanti dalam pengkatalogan subjek, dia menghasilkan ada dua hal. Yang pertama adalah notasi, nomor klasifikasi. Yang kedua adalah subjeknya. Yang kedua adalah subjeknya. Misalnya tadi adalah pintar matematika kelas 5 SD, maka bisa dilihat di sini buku matematika dia masuk ke dalam ilmu murni, ya. Ilmu murni nanti ada di situ matematika. Kemudian notasinya di kelas 500-an, 500 sekian. Kira-kira seperti itu. Langkah selanjutnya setelah melakukan pengkatalogan subjek, menentukan isinya tentang apa, ya langkah selanjutnya yaitu melakukan pengkatalogan deskriptif. Berbeda dengan pengkatalogan subjek, kalau pengkatalogan subjek tadi kita menentukan isi dari buku, maka dalam pengkatalogan deskriptif kita menggambarkan fisik buku tersebut. Apa saja yang perlu digambarkan, mulai dari pengarangnya siapa, judulnya, edisi cetakan, ya. Kemudian di sini ada tempat terbit, penerbit, tahun terbit, halaman, ya. Halaman, kemudian
ada ilustrasi atau tidak, ukuran, kemudian judul seri, kemudian di sini ada catatan, ya, ada catatan, kemudian di sini ada ISBN dan seterusnya. Nah, itu mengenai pengkatalogan deskriptif. Selain catatan bibliografis ini, ya, kalau dalam ilmu perpustakaan dikenal ada 8 daerah bibliografi, yaitu ada yang pertama, daerah pertama yaitu judul dan pernyataan penanggung jawab, daerah kedua yaitu edisi daerah catatan atau edisi atau daerah catatan, yang ketiga yaitu ada namanya daerah data khusus, kemudian yang keempat ada daerah impresum, yang kelima daerah deskripsi fisik, yang keenam ada daerah seri, yang ketujuh ada daerah ISBN, dan yang kedelapan ada daerah catatan. Selain 8 daerah tersebut, ada juga yang namanya di sini nanti akan menjadi nomor panggil. Nomor panggil terdiri dari notasi. Notasi ini diambil dari pengkatalogan subjek tadi. Kemudian ada 3 huruf nama pengarang dan 1 huruf judul. Kemudian ada di bawah ini, yang di bawah ini namanya jejakan. Ya, jejakan di sini ada subjeknya, kemudian di sini ada judul, kemudian ada pengarangnya, pengarang atau pernyataan penanggung jawabnya. Oke. Kemudian, nah, ketika tadi kegiatan katalogisasi, ya, ketika kegiatan pengolahan selesai dilakukan, proses pengolahan selesai dilakukan, yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu pasca pengolahan. Apa yang dilakukan pada pasca pengolahan ini? Yang pertama, ya, jika misalnya menggunakan komputer, maka perlu dilakukan entry data. Sebenarnya entry data ini kalau saat ini entry data sudah masuk ke dalam tahap katalogisasi tadi, ya. Karena sekaligus ketika kita membuat katalog, maka sekaligus juga kita menginput data. Kemudian mencetak kartu katalog jika diperlukan, ya. Biasanya cetak kartu katalog ini ketika kita menggunakan sistem yang sudah otomasi menggunakan komputer, maka ketika kita entry data sekaligus kita tinggal cetak akan langsung jadi seperti ini. Kemudian labeling, ya, pemberian label. Ada beberapa jenis label. Yang pertama adalah label nomor panggil, ya. Nomor panggil yang ada di seperti nomor panggil ini seperti yang ada di pojok tadi, ya. Ini nomor panggil ini nanti akan kita letakkan di punggung buku. Jarak dari bawah penempelan nomor panggil kira-kira 3 cm dari batas bawah buku, ya. Nomor panggil ini terdiri dari seperti yang saya sampaikan tadi, ada nomor kelas, ada 3 huruf pengarang, ada 1 huruf pertama judul. Kemudian ada label untuk lembar tanggal kembali, catatan tanggal kembali. Ini biasanya kalau untuk catatan tanggal kembali ini ditempel di paling belakang buku, di halaman dalam paling belakang buku. Kemudian untuk selain label tanggal kembali juga ada yang namanya kartu buku. Kartu buku ini biasanya ketika menggunakan kartu buku dilengkapi dengan kantong kartu. Kartu buku ini umumnya digunakan untuk koleksi perpustakaan yang belum menerapkan komputerisasi atau belum menerapkan otomasi. Saat ini banyak pengelola perpustakaan yang sudah meninggalkan tidak lagi mencetak kartu buku karena semua catatan sudah tercatat di sistem otomasi mereka. Ya, ini opsional, ya, ini opsional. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan pelabelan, setelah semuanya selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah pasca pengolahan, yaitu shelving. Shelving atau penjajaran di rak, meletakkan koleksi di rak buku. Ya. Penjajaran koleksi yang pertama disesuaikan dengan jenis koleksinya, apakah dia koleksi buku teks, buku sirkulasi, buku referensi, buku skripsi dan lain sebagainya, skripsi, disertasi dan lain sebagainya akan disesuaikan. Kemudian dalam penjajaran dalam satu rak, ya, ini harus sesuai urutan nomor klasifikasinya. Ya. Nah, ini misalnya, ya, berurutan, ya, 001, 007, 301 dan seterusnya.
Ketika memiliki nomor klasifikasi yang sama, maka yang didahulukan adalah berdasarkan abjad nama pengarang. Jika abjad nama pengarangnya sama, maka yang dilakukan adalah abjad judulnya. Jadi secara berurutan berdasarkan nomor klasifikasi, kemudian berdasarkan nama pengarang, dan berdasarkan judul. Nah, ini kira-kira bentuk dari yang saya sampaikan tadi ada 8 daerah ya, ada 8 daerah deskripsi bibliografi, ada judul utama, ada daerah judul dan penanggung jawab. Ada judul utama sama dengan judul paralel, titik dua anak judul, penanggung jawab, titik koma, penanggung jawab berikut, edisi, ya, edisi berikut, kemudian data khusus, tempat terbit, ya, jumlah, deskripsi fisik, ya, kemudian daerah seri, ada catatan, ada ISBN, dan ada jejakan, ada file number-nya juga. Ini adalah hasil dari katalognya, bentuk katalognya ya. Kalau di ini kan, ini misalnya ada main entry, ini adalah entry utama. Ini ada nomor panggil, call number. Title proper ini adalah judul utamanya. Kemudian subtitle ini adalah anak judulnya. Ya. Antara judul utama dengan anak judul dipisahkan dengan titik 2. Kemudian di sini adalah ada nama pengarangnya, Statement of Responsibility, penanggung jawabnya siapa di sini. Ada David Terus. Kemudian ada daerah edisi, ya. Ada daerah edisi, kemudian ada daerah publikasi atau impresum. Ada tempat terbit, nama penerbit, kemudian ada tahun terbitnya. Kemudian ada di ini sebenarnya ada deskripsi fisik ya. Deskripsi fisik. Kemudian di sini ada judul seri, ada catatan, ada ISBN, dan yang di bawah ini adalah jejakan. Ini adalah entry utama, katalog entry utama. Kemudian selain ada katalog entry utama, ada juga katalog tambahan, ya. Katalog tambahan di sini ada entry di bawah judul, entry di bawah pengarang kedua, entry di bawah subjek, kemudian entry di bawah judul seri. Kalau yang ini yang entry utamanya tadi. Oke, demikian ya sekilas tentang pengolahan bahan pustaka ya. Semoga bisa sedikit dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan semoga wabah corona ini, virus COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.